Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk kita semua dan selamat datang di acara diskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hafiz Akbar yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini dan juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk memandu acara kita pada malam hari ini dengan tema Potensi Thorium sebagai Solusi Krisis Energi di Indonesia. Yang mana acara ini akan dibawakan langsung oleh Mas Hafiz Akbar dari STN Migas selaku Kepala Departemen Media Komunitas Muda Nuklir Nasional Wilayah Yogyakarta. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, diskusi ini akan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi, kemudian sesi tanya-jawab oleh para peserta. Sehingga para peserta yang memiliki pertanyaan harap disimpan terlebih dahulu sampai nanti sesi tanya-jawab. Tanpa berpanjang kata lagi, saya langsung berikan waktu dan kesempatan kepada Mas Akbar untuk memulai sesi diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak moderator atas kesempatannya. Saya izin buat share screen slideshow saya ya. Iya, Mas. Monggo. Sebentar. Gimana? Udah muncul belum? Oke, sudah, Mas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat malam untuk semuanya. Semoga sehat-sehat semua. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul dengan potensi thorium sebagai solusi krisis energi di Indonesia sesuai dengan judul kita sebelumnya. Oke. Sebelumnya saya akan melakukan sebuah proklaim dulu. Saya akan memproklamasikan diri saya sendiri, di mana pertama saya merupakan dan hanya seorang mahasiswa semester 2, lebih tepatnya kebetulan diberi kesempatan oleh teman-teman dari komunitas muda nuklir Yogyakarta untuk sebagai pemantik ya. Kalau misalnya dibilang pemateri juga saya masih ragu dengan diri saya karena saya sendiri bukan expert dan seseorang yang ahli dalam bidang hal ini. Hanya saja kebetulan saya diberikan kesempatan oleh mereka karena ini juga awalnya juga berawal dari tugas kuliah dan ternyata teman-teman saya menjadi saksi terhadap hal ini dan mereka memberikan kesempatan untuk saya untuk membagikan, mensosialisasikan bahan bakar nuklir yang terbaru ini, yang namanya thorium. Oke. Semua hal yang saya berikan akan berupa metode analisis SWOT, SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats, di mana saya harap audiens dapat menyimpulkan tanggapan atau pertimbangan personal atas materi yang saya berikan. Jadi mungkin beberapa orang-orang yang pro-nuklir akan selalu berkata tentang benefit dan positif dari nuklir sendiri. Kita semua untuk aktif dalam berdiskusi, kira-kira mempertimbangkan apakah bahan bakar thorium ini cocok untuk masa depan kita atau enggak gitu loh. Jadi akan saya paparkan seperti itu. Makanya saya lebih suka disebut pemantik. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah materi ini adalah hasil riset berupa jurnal review, hasil diskusi dengan teman-teman dan analisa pribadi. Sehingga saya dapat menyusun slideshow berupa PowerPoint ini. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu dengan elemen 90, nomor atom 90 yang diberi nama thorium. Oke. Thorium ini adalah
unsur di tabel periodik dengan nomor atom 90. Dia termasuk elemen radioaktif lemah nomor atom 90, ditemukan pada 1829. Standar masanya dia itu 232, ya 99,98% di alam itu dia dalam bentuk thorium 232. Lalu dia dinamakan oleh penemunya itu dengan nama Thor. Thor ini adalah dewa petir dari Nordik yang melambangkan kekuatan, kesucian, kesuburan, dan petir. Gitu. Jadi akan kita kupas satu persatu dan nanti kita semua bisa menyimpulkan kenapa si thorium ini dinamakan Thor gitu. Ada hubungannya. Dan thorium ini memiliki waktu paruh yang cukup lama dan lebih lama dibandingkan uranium ya. Dan itu juga sebagai potensi juga untuk kita yang nanti bakal kita bahas. Waktu paruhnya itu selama 14,05 miliar tahun. Yang dimana 14,05 miliar tahun itu adalah waktu paruh waktu yang sama dengan usia alam semesta kita dari para ahli astronomi. Jadi alam semesta ini usianya 14 miliar tahun dan thorium memiliki waktu paruh selama 14,05 miliar tahun. Yang dimana waktu paruh itu, for your info aja, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan suatu unsur radioaktif untuk meluruh hingga masanya itu setengah dari masa awalnya. Seperti itu, separuh dari masa awalnya. Sejarah thorium. Ini sejarah singkat thorium ini akan saya bawakan berdasarkan sepak terjang thorium dari fungsi dia sebagai energi yang akan kita bahas. Ini kan soalnya fokusnya ke energi, jadi saya bahas di sepak terjang dia dalam dunia energi aja. History of thorium in nuclear science. Pertama kali thorium itu dikenal dan diketahui sebagai unsur radioaktif itu pada 1898, yaitu dengan ibu nuklir kita, Maria Sklodowska, menemukan bahwa thorium ini merupakan unsur radioaktif. Dan di tahun awal ini menjadi tahun sepak terjang awal dari si thorium ini dalam perjalanan dia di dunia energi dan kenukliran. Lalu selanjutnya di tengah-tengah selama Perang Dunia Kedua 1940 itu thorium ditemukan berpotensi seperti uranium yang dapat menjadi potensi untuk menghasilkan energi, layaknya uranium di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Kita bisa membayangkan bahwa thorium ini sebenarnya udah diketahui berpotensi dalam menghasilkan energi itu ternyata dari sudah Sepertinya sinyalnya Mas Hafiz kurang mendukung, jadi kita tunggu sebentar.
wifi masnya sedang error, jadi kita tunggu sebentar. Halo, tes cek sound. Oke, Mas. Apa sudah tersambung? Oke, sudah, Mas. Oke. Mungkin bisa mulai share screen lagi. Ya, mohon maaf ya. Tadi ya resiko online. Tadi sedikit terputus jaringannya. Sampai di mana tadi? Sudah sampai Putus yang di part mulai 3. macetnya. Yang sejarah ya? Ya, betul. Oke, di sini ya. Ya udah saya sedikit ulang di Maria Curie-nya. Ini harusnya Maria Curie. Sorry, typo. Oke. Kita mulai lagi di 1898 si Marie Curie ini menemukan thorium yang dia merupakan unsur radioaktif. Ternyata dia menemukan bahwa thorium ini unsur radioaktif juga sama seperti uranium, dan di 1940 di tengah-tengah Perang Dunia Kedua si Glenn T. Seaborg ini menemukan bahwa thorium merupakan unsur yang berpotensi dalam menghasilkan energi. Bayangkan dari 1940 saja kita sebenarnya sudah mengetahui bahwa thorium ini berpotensi untuk dapat kita eksploitasi gitu di bidang energi. Tapi kenapa sampai sekarang thorium ini masih belum menjadi tren di bidang di dunia energi, terutama kenukliran. Nah, jadi ceritanya pada saat Perang Dunia Kedua itu memang sangat gencar-gencar sekali teknologi nuklir itu dikembangkan. Entah itu dari segi untuk perdamaian maupun untuk senjata perang. Nah, itu mulai banyak riset-riset yang pokoknya semua unsur radioaktif yang berpotensi untuk dieksploitasi itu semuanya diuji. Nah, kemudian setelah Perang Dunia selesai, tepatnya pada 1945, mulailah terjadinya pergeseran perkembangan tersebut, di mana setelah Perang Dunia Kedua mulai terjadi perang dingin antara US dengan US, United States dengan Uni Soviet, Amerika dengan Rusia yang seperti kita tahu sekarang itu mereka mulai mengembangkan ada peristiwa yang namanya nuclear arms race. Jadi mereka berbondong-bondong untuk mengembangkan teknologi nuclear weapon ini, senjata nuklir, yang dimana membuat thorium perkembangannya menjadi diperlambat dan malah justru sedikit mundur. Karena pada saat itu yang dikembangkan adalah uranium, lebih pesat ke uranium. Karena uranium seperti yang kita tahu itu lebih praktis dan lebih ekonomis pada masa itu, gitu. Jadi mereka lebih untuk mengembangkan uranium. Makanya sampai sekarang udah hampir 50 tahun ya. Itu kan perang dingin selesai itu 1991 kalau nggak salah. 1991 mulai selesai perang dingin dan kembalilah thorium ini ke permukaan untuk mulai dikembangkan kembali. Jadi itulah mengapa kita sampai sekarang yang menjadi tren ini justru si uranium, padahal nggak beda-beda jauh banget gitu loh dengan si thorium ini. Dan
by the way, uranium ini juga sudah mulai riset pengembangan di bidang energinya itu di tahun 1910 sampai 1930, yang dimana Rusia itu sudah mulai untuk pengembangan uranium terlebih dahulu, dan 1930 itu ramai-ramainya uranium dibincangkan dalam dunia energi, yang dimana sudah mulai gencar-gencarnya penelitian-penelitian energi tentang si uranium ini. Lanjut. Seberapa besar potensi thorium untuk kebutuhan energi Indonesia? Kita langsung saja masuk ke materi inti dalam pembahasan ini. Kita akan membahas potensi dengan metode SWOT ini, yang dimana kita akan mengkomparasikan kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman yang kita punya dalam memanfaatkan teknologi ini. Komparasi potensi. Yang pertama, jika dilihat dari kekayaan sumber daya, itu 99,98% unsur thorium di alam merupakan thorium 232. Data ini diambil dari data IAEA, di mana menunjukkan total cadangan thorium di dunia itu sebesar 6,212 juta ton. Bahkan 3 kali, bisa lebih 3 kali dari ini. Karena kenapa bisa lebih 3 kali? Karena thorium memiliki waktu paruh yang cukup panjang, di mana waktu paruh ini dapat memungkinkan, logikanya begini, ketika uranium saja dengan waktu paruh segitu punya deposit 5,5 juta ton, bisa jadi thorium 3 kali lebih lama karena dia sudah lebih awal dulu terdeposit di kerak bumi gitu loh. Jadi potensinya pasti di kerak bumi jauh lebih besar daripada uranium. Tapi yang berdata 6,2 juta ton. Dengan kekuatan kekayaan sumber daya ini, dia punya kelemahan. Walau memiliki deposit yang berlimpah, ternyata umumnya biji thorium itu memiliki kadar thorium yang rendah. Jadi di bongkah biji thorium ini ternyata justru kadar thorium yang dikandungnya itu rendah dibanding biji uranium, sehingga sukar untuk diproduksi. Jadi untuk dieksploitasi dalam satu biji itu uranium lebih praktis. Makanya kenapa tadi dikatakan uranium lebih praktis untuk kita produksi. Kekayaan sumber daya ini dibanding uranium 235 yang hanya terdapat 0,7% di dunia, yaitu sekitar 41.000 ton dari 5,5 juta ton. Jadi 99,28% uranium itu dalam bentuk uranium 238. Nah, yang biasa kita pakai isotopnya itu untuk fisil, untuk bahan bakar nuklir. Jadi ada dua perbedaan bahan bakar, ya. Ada fisil dengan fertil. Fisil itu di mana dia dalam keadaan tereksitasi akan dapat dengan sendirinya untuk melakukan reaksi fisi atau menseparasikan diri, membelah diri. Nah, kalau si fertil itu tidak serta-merta dapat mudah untuk membelah diri. Artinya dia harus mendapat kayak semacam neutron yang harus dia serap dari si bahan fisi lain untuk dimana dapat energinya dapat dia gunakan untuk membelah diri. Jadi fertil tidak semerta-merta harus bisa langsung membelah diri, sedangkan fisil dalam keadaan tereksitasi dia bisa membelah diri dengan mudah. Nah, yang biasa kita pakai ini di nukliran itu 235. Sedangkan yang banyak di alam itu 238. Di 235 ini dia cuma ada sekitar 41.000 ton. Dibandingkan, ya kalau kita compare dengan si thorium ini, itu punya 6,2 juta ton. Yang dimana itu jauh banget kan perbandingannya. Yang bisa, dan U235 ini yang biasa kita bangkitkan energi di dalam reaktor thermal ini, itu estimasinya dia akan bertahan hanya untuk 90 tahun ke depan, cadangan energi 90 tahun ke depan. Sedangkan si thorium ini dengan jumlah yang sebegitu besar, yang dimana 9,98% thorium 232 itu semuanya bisa kita jadikan bahan bakar tanpa terkecuali. Tapi tentu saja kita juga butuh uranium karena si thorium ini termasuk fertil, dia bukan fisil. Nah, itulah mengapa thorium mungkin
daya separasinya juga lebih besar karena dia butuh fisil untuk memicu dia untuk bereaksi. Tapi di sini ada kelemahan. Sumber daya yang tadi biji thorium itu kadar thoriumnya rendah. Itu dia punya kelemahan lagi, di mana sumber daya biji thorium ini tersebar lebih banyak di daerah negara berkembang dibandingkan negara-negara maju. Yang di mana negara berkembang ini butuh effort lebih untuk mengembangkan teknologi ini seorang diri. Sehingga mereka harus butuh bantuan negara maju untuk dapat bersama-sama mengeksploitasi dan mengembangkan teknologi ini. Seperti itu. Jadi selalu ada plus minusnya. Thorium ini merupakan material yang berkelanjutan. Memang proliferal dari si thorium ini atau limbah, ya kita bilangnya limbah sisa ketika si thorium sudah dipakai dengan bahan bakar muncul menjadi elemen yang baru. Seperti itu sederhananya. Itu tidak apa ya? Dia lebih banyak minor aktinidanya dibanding dengan si uranium. Jadi uranium itu kalau misalnya dia selesai kita gunakan, kita eksploitasi sebagai bahan bakar, itu bakal jadi uranium 90% waste uranium, terus 1%-nya itu ada plutonium, kalau nggak salah, yang dimana plutonium ini yang seperti kita tahu, proliferal dari plutonium itu biasanya digunakan untuk senjata nuklir. Itu nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, material yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sisa produk bahan bakar thorium ini menghasilkan aktinida minor yang bermanfaat. Walaupun aktinida minornya lebih banyak, 83% itu terdiri dari aktinida minor semua, seperti neodymium, molybdenum, strontium, zirconium. Tapi aktinida minor ini punya banyak permanfaatan di industri-industri lainnya gitu loh. Walau di industri nuklir mereka udah jadi waste, tapi di industrial bidang lain itu ternyata mereka bisa dimanfaatkan. Nah, walaupun begitu, thorium ini juga punya waste yang beracun, yaitu cesium dengan strontium yang saya cantumkan juga di sini. Tapi waste beracun itu tidak sebahaya plutonium, di mana plutonium itu kalau nggak salah sekitar 90.000 tahun untuk dia half-life waktu taruh untuk dia benar-benar aman dan ya aman lah intinya. Bahasa sederhananya. Nah, sedangkan si unsur beracun dari hasil thorium ini, dia bisa ternetralisir bahasa umumnya dalam kurun waktu hanya 300 tahun. Even plastik pun itu lebih lama daripada itu. Plastik kresek itu dia bakal terurai sekitar ya seperti yang kita tahu itu beribu-ribu tahun gitu loh. Nah, kelemahannya lagi adalah di biaya produksi. Mungkin memang post processing dari limbah nuklirnya ini mudah untuk diproses, tapi biaya produksinya bahan bakar itu ternyata masih mahal. Karena pertama titik leleh thorium itu 550 derajat lebih tinggi ketimbang uranium, sehingga si thorium ini susah diproduksi dalam keadaan solid yang berkualitas. Tapi di satu sisi, perkembangan teknologi saat ini, thorium itu sedang dikembangkan bahan bakarnya, bentuknya itu dia menjadi kayak kacang thorium di dalamnya, habis itu dilapisi dengan zircon alloy. Nah, itu disebut dengan sheet blanket unit thorium fuel. Nah, itu juga bakal kita bahas selanjutnya. Habis itu, strength lagi dari si thorium ini memiliki penampang lintang atau cross-section neutron yang lebih besar. Di mana, ya sederhananya, tidak serta-merta thorium ini bisa bereaksi secara bereaksi fisi.
Jadi dia punya probabilitas terhadap penangkapan neutron. Nah, probabilitas penangkapan neutron pada si thorium ini itu lebih besar daripada uranium. Memungkinkan bahwa si thorium ini memiliki interaksi di dalam reaktor itu bakal lebih besar, lebih tinggi interaksinya. Sehingga dia dapat menghasilkan energi yang lebih tinggi dibanding jika kita pakai bahan bakar si uranium. Jadi kita bisa menggenerasi energi itu lebih cepat dan lebih tinggi karena si penampang lintang neutronnya itu lebih besar. Dia lebih reaktif, dapat berinteraksi di dalam reaktor tersebut. Nah, namun kelemahannya dia membutuhkan separative work unit yang lebih tinggi. Separative work unit itu seperti apa? Jadi, sebelum bahan bakar itu diproses, itu ada proses namanya separative work. Di mana separative work ini adalah enrich, istilahnya kalau di bahasa kimianya itu memperkaya konsentrasi uranium. Kan di dalam bongkah uranium tadi kan 0,7% itu uranium 235. Sisanya adalah uranium 238. Nah, dalam bahan bakar nuklir, dalam bahan bakar reaktor, kita butuh 20% uranium, 20%. 5% uranium yang diperkaya. Jadi uranium 235-nya itu dinaikin, ditingkatin sebanyak 5%. Yang tadinya 0,7 jadi 5%. Sorry. Yang caranya adalah ya memisahkan antara uranium 238 dengan 235 sehingga 235-nya itu konsentrasinya lebih besar. Jadi lebih banyak kandungan U235-nya dibanding U238. Nah, itu untuk reaktor, untuk bahan bakar reaktor. Jadi sebesar 5%. For your info, kalau untuk senjata nuklir itu lebih ditinggikan lagi, berkisar 20%. Seperti itu. Nah, SWU ini ya itu tadi udah saya jelaskan, menseparasi bahan bakar sehingga work unitnya semakin tinggi, kita butuh daya yang usaha yang besar untuk memisahkan si thorium ini dari si fisil yang ada untuk bisa kita jadikan bahan bakar, di mana pasti lebih mahal biayanya untuk melakukan hal itu. Kita butuh effort yang lebih besar daripada si uranium. Makanya uranium ini lebih praktis. Sekali lagi. Habis itu si thorium ini memiliki spent nuclear fuel atau sisa bahan bakar dari hasil thorium tidak sebanyak uranium. Jadi bisa dibilang dia lebih ramah lingkungan, basically. Membuat thorium ini lebih unggul dalam post-processing SNF. Jadi walau pre-processing-nya tadi pembuatan bahan bakarnya tadi mungkin lebih mahal, tapi dalam kasus post-processing ini lebih murah. Jadi saya berikan keseimbangan antara keunggulan dan kelemahan si thorium ini. Selanjutnya, kelemahannya adalah minim proliferal plutonium. Entah ini bisa menjadi kelemahan atau keunggulan, saya nggak tahu. Ini perspektif masing-masing. Tapi kalau dalam perspektif saya pribadi, SNF yang biasa digunakan dalam senjata nuklir ini yaitu plutonium sendiri, itu tidak banyak dihasilkan di thorium. Sehingga mungkin negara-negara lain memiliki pemikiran ketika mereka menggenerasi dengan uranium, otomatis proliferal ini, si plutonium ini bisa mereka cadangkan untuk bahan bakar senjata nuklir. Ya. Sedangkan di proliferal thorium ini itu tidak ada. Maksudnya ya bahkan tidak ada gitu loh. Bahkan sangat minim sekali. Sehingga untuk digunakan negara-negara besar yang dalam artian mereka punya tujuan samping untuk pertahanan negara, mereka jadi tidak bisa memiliki proliferal ini, tidak bisa memanfaatkan thorium ini sebagai sampingan mereka untuk menjadikan thorium ini sebagai produksi senjata nuklir kayak gitu. Tapi proliferal thorium ini sendiri juga berupa uranium 232 atau 233. Nah, si uranium 233 ini juga memiliki potensi untuk dijadikan senjata nuklir, tapi ini masih menjadi
hipotesis aja, baru sekedar hipotesis, belum teruji secara teknis. Karena kenapa? Karena uranium-233 ini memiliki aktivitas spesifik yang sangat tinggi. Aktivitas spesifik itu artinya dalam 1 detik itu dia bisa mengalami berapa peluruhan, beberapa perubahan transmutasi yang terjadi dalam 1 detik. Nah, spesifik artinya dalam 1 gram itu bisa terjadi berapa aktivitas seperti itu. Dan uranium-233 ini cenderung sulit diolah kembali. For your info, uranium-232 dan 233 ini memang adalah unsur yang sangat menjengkelkan bagi produsen senjata nuklir, di mana produsen senjata nuklir sendiri harus menseparasi. Saya bahasanya menseparasi itu apa ya? Menyiapkan gimana ya? Menseparasi itu memisahkan antara plutonium dengan U232 agar si U232 ini tidak mengganggu proses produksi senjata nuklir. Karena kenapa? Uranium 232 tadi juga kita tahu aktivitasnya sangat tinggi sehingga pada saat proses itu susah untuk bahkan menyelamatkan diri kita sendiri pun susah. Karena dia mengeluarkan sinar gamma yang sangat tajam. Radiasinya sangat tinggi gitu. Jadi temperatur si uranium 233 ini juga sangat sulit, bahkan bisa jadi shell yang buat senjata nuklir itu hancur gara-gara si unsur ini sendiri. Masalahnya adalah ada hipotesa dari jurnal yang saya baca itu, ada hipotesa jadi si thorium ini punya yang namanya fuel cycle, siklus bahan bakar, di mana siklusnya itu berjalan dari thorium itu ditembakkan dengan neutron, dia bakal jadi protactinium 233. Protactinium ini 233 ini secara kimiawi dapat diseparasi. Jadi dia dapat dimodifikasi gitulah istilahnya dengan gampangnya. Dan waktu paruhnya ini selama 27 hari. Artinya kita dengan uranium-233 ini tidak menutup kemungkinan masih tetap bisa digunakan untuk senjata nuklir. Gitu loh. Nah, jadi ini masih kayak bisa jadi bumerang. Jadi senjata nuklir ini bisa jadi bakal disalahgunakan untuk misalnya kegiatan terorisme. Itu juga bisa jadi ini masih ada perbincangan gitu loh antara apakah ini keunggulan dengan kelemahan. Jadi si protactinium ini ternyata 27 hari bisa diseparasi untuk menjadi bahan bakar nuklir. Dia bisa diseparasi secara kimiawi dan dari hasil peluruhan nanti 27 hari kemudian dia bakal jadi uranium 233 yang dimana 27 hari itu cukup untuk memproduksi senjata nuklir, tapi itu masih sekali lagi secara hipotesis. Kemudian selanjutnya kekuatan dari si thorium ini adalah fleksibilitas uranium 233 dan 232. Jadi si thorium ini ketika nanti dia ditembakkan neutron, dia bakal menjadi fisil berupa uranium 233 atau 233 atau 232, yang dimana uranium ini itu adalah hasil pembiakan thorium yang fleksibel. Dia di reaktor thermal yang sudah ada sekarang ini bisa dipakai. Gitu loh. Jadi kita tidak perlu membuat desain baru tentang reaktor khusus untuk thorium. Jadi sangat fleksibel. Untuk kelemahannya, thorium sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia butuh tetap dorongan fisil itu butuh. Dia tetap butuh uranium 235. Seperti yang saya jelaskan tadi, thorium juga merupakan fertil. Lanjut. Sekarang lanjut ke peluang kita dan ancaman kita dalam menjadikan si thorium ini sebagai teknologi nuklir kita di masa depan. Peluang kita. Sumber daya deposit thorium diprediksi sebesar 130.000 ton. Itu masih di dalam kerak bumi, belum digali ya. Saya tekankan sekali lagi. Data ini dari pemetaan cadangan tambang mineral nuklir 2017 dari Batan. Pemetaan itu dilakukan oleh Batan sendiri di tahun 2017. Ancamannya adalah ketika kita terburu-buru mengeksploitasi thorium di saat negara lain masih dalam masa menghabiskan tren uranium, ketika tren nuklir beralih ke thorium dan kita ternyata sudah
mengeksploitasi thorium terlalu terburu-buru, maka sumber daya thorium kita sudah menipis dan harga thorium kita menjadi rendah. Karena seperti yang kita tahu, karena tren sekarang adalah uranium, maka harga thorium di pasar dunia itu masih relatif lebih rendah. Sehingga ketika kita eksploitasi itu, ya harganya ya tidak terlalu berharga gitu loh di pasar dunia. Artinya kita bisa menyimpan cadangan itu untuk kemudian hari yang dimana bisa kita eksploitasi. Menurut saya ada baiknya juga kita untuk mengedepankan uranium terlebih dahulu karena reaktor uranium nanti pun reaktor termalnya itu bisa kita manfaatkan di thorium. Hanya sedikit modifikasi aja di bagian inti reaktornya. Jadi nanti kita bahas di selanjutnya. Peluang kita selanjutnya adalah dari salt reactor, di mana tipe MSR-nya adalah LFR, liquid fluoride molten salt reactor itu. Nah, pada tahun 2021 nanti akan dimulai pengujian non-fisi di Indonesia. Jadi itu kabar terbarunya. Nanti di 2024 itu nanti akan ketika nanti pengujian 2021 sampai 2023 ini ternyata berhasil, ternyata uji keselamatan pasifnya berhasil. Jadi uji keselamatan pasif yang dilakukan itu ya berupa desainnya yang nanti bakal diuji bagaimana, apakah ketahanannya bagus, apakah rehabilitasnya bagus. Nah itu ketika berhasil maka akan diuji secara visi dan pembangunannya akan dimulai di tahun 2024 sampai 2027. Insya Allah. Makanya kita dukung aja supaya siapa tahu thorium ini bisa berkembang di Indonesia. Nah, ancamannya selanjutnya skema processing yang belum mutakhir, di mana pemisahan bahan bakar uranium-233 dalam SNF masih membutuhkan proses ulang yang dimana menjadikan uranium klasik limbahnya lebih mudah untuk diproses dibandingkan thorium. Itulah mengapa saya berpikir bahwa mungkin ada baiknya juga kita ke uranium dulu karena si thorium ini masih masa perkembangan. Ibarat kata ya usia manusia dia masih sangat belia banget gitu, belum berpengalaman. Lalu peluang selanjutnya uranium-233 ini memang berpotensi dalam pembuatan senjata seperti yang saya jelaskan tadi, namun pengolahannya sulit. Jadi bisa dikatakan dia peluangnya lebih aman, sekaligus ancaman yang membahayakannya ya lebih sedikit. Habis itu ancamannya adalah datang dari masalah ini sendiri. Dalam fuel cycle thorium itu terdapat fase protactinium 233 yang dapat diseparasi secara kimiawi yang tadi saya jelaskan. Setelah terproduksi dan dihilangkan dari flux neutron, artinya setelah dia sudah tidak ada lagi paparan neutron, dia bakal meluruh dan bertransmutasi secara langsung ke uranium 233 selama 27 hari. Jadi dia butuh waktu 27 hari untuk bertransmutasi. Dan dalam proses ini adalah hal yang cukup untuk mempraktiskan dalam preparasi senjata. Di mana mungkin untuk pencurian keluar mungkin ya 27 hari itu kurang. Tapi untuk orang di dalam mengurus reaksi ini sendiri, dalam mengurus reaktornya sendiri, tidak menutup kemungkinan dia dapat memproduksi senjata dalam waktu tersebut. Seperti itu. Jadi masih 50-50 dan sekali lagi saya tekankan dalam jurnal tersebut juga masih secara hipotesis. Mereka belum mencoba secara teknis. Dan ini adalah gambar dari Torcon yang tadi saya singgung. Jadi Torcon ini dia mengatakan bahwa dia teknologi yang bakal lebih selamat. Karena dia sistemnya tidak pressurized kayak PWR, di mana lebih pressure itu tentu saja lebih berpotensi untuk meledak lah istilahnya bahasa umumnya. Tapi kalau si Torcon ini ternyata enggak. Dia tekanannya enggak pakai tekanan tinggi. Dia pakai bahan bakar thorium dengan fase cair, ya, liquid fluoride itu yang tadi saya jelaskan. Nah, dan bentukannya dia kompartemennya itu
macam kapal gitu. Jadi dia bisa nggak usah makan tempat di dataran. Jadi dia bisa mengambang gitu. Bisa mengambang. Dan itu sangat bagus untuk potensi kita menyediakan energi-energi di pesisir. Di mana seperti yang kita tahu ini justru di pesisir itu lebih sulit untuk menyalurkan energi dari biasanya. Instalasinya juga lebih mahal untuk ke pesisir. Seperti yang kita tahu. Makanya kenapa banyak pesisir-pesisir Indonesia yang kekurangan listrik. Lebih tepatnya ya mungkin kebutuhan listriknya lebih kurang tercukupi. Apalagi banyak nelayan-nelayan yang butuh energi itu juga kan di pesisir pantai itu. Nah, jadi si Torkon ini kita punya harapan lah di Torkon ini. Nah, di gambar sebelah kiri atas ini kita lihat itu adalah struktur bagaimana cara Torkon itu bekerja. Itu dalam pembahasan kita nggak akan bahas itu. Intinya saya akan cuman ingin mengenalkan bahwa ini loh, Torkon Indonesia ini ingin membangun molten salt reaktor ini dalam waktu dekat 2021 tadi ya, 1 tahun yang akan datang. Habis itu di sebelah kiri bawah itu ada gambar si Torkon yang sedang dikonstruksi yang nanti bakal diuji, dan konstruksi Torkon ini sedang dikerjakan dalam kerjasama Torkon Indonesia dengan PT PAL yang ada di Surabaya yang seperti kita tahu. Seperti itu. Semoga saya berharap ini bisa jadi potensi yang bagus, peluang yang bagus untuk Indonesia dalam perkembangan energi kita di masa depan. Soalnya dengan thorium ini kita juga bisa menurunkan harga energi, menurunkan harga listrik yang signifikan gitu. Sehingga listrik itu lebih terjangkau harganya untuk masyarakat dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Saya harap seperti itu. Dan lagi-lagi ada satu statement yang saya kagumi dari Profesor Tumiran, yaitu di mana Profesor Tumiran ini berkata bahwa kita nggak akan habis-habisnya untuk berdebat tentang positif dan negatifnya si nuklir ini sendiri. Karena kenapa? Karena sampai kapanpun tanpa ada realisasi yang membuat si nuklir ini menjadi pilihan yang mau nggak mau, itu ya nggak bakal ada sampai batu bara kita habis gitu. Sampai kita mengalami keadaan di mana mungkin sampai batu bara kita habis, kita baru sadar, kita baru mengembangkan teknologi nuklir. Dan itu saya harap tidak terjadi, karena bakal sangat telat sekali gitu loh. Kemudian beliau berpesan bahwa kita ini seharusnya memikirkan, bikin roadmap, gagasan tentang industrial Indonesia ini mau dibawa kemana. Dan industrial itu harusnya diarahkan ke kebutuhan energi yang lebih besar. Contoh, kita memperkaya industri mobil listrik. Nah, mobil listrik itu juga membutuhkan daya yang besar. Dimana kalau misalnya kita lihat Jepang udah punya mobil listrik, itu banyak industrinya. Mereka sudah banyak memproduksi industri listrik. Jadi mau nggak mau kebutuhan energi mereka meningkat. Dan kalau misalnya kita mau beralih daya dari batu bara ke nuklir, itu jadi memungkinkan sekali, karena batu bara tidak mungkin sendirian dalam meng-cover kebutuhan energi ini. Tentu saja dengan seperti itulah kita jadi bisa untuk melangkah ke nuklir. Jadi kita harus butuh langkah yang nyata seperti itu. Jadi industri-industri itu harus kita roadmap, mau dibawa kemana industri ini. Nah, itulah yang diharapkan dari Profesor Tumiran itu untuk mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda itu berdiskusi dalam hal itu. Jadi kita tidak hanya mementingkan kebutuhan energi kita semata, mementingkan investasi energi kita, mementingkan cuan yang dihasilkan dari energi kita, tapi juga kita mempertimbangkan industrial kita akan ke arah mana, dunia perindustrian kita akan ke arah mana, apakah akan memperbanyak
penyerapan tenaga kerja mungkin kan nanti juga bisa jadi kan dengan perkembangan industri itu. Dan oh ya, menariknya adalah di Torkon ini setelah nanti rencananya mereka di 2027 sudah mulai beroperasi, insya Allah, kalau misalnya mereka berhasil dalam tes nanti, itu rencananya mereka akan membangun 10 pabrik reaktor Torkon di Indonesia untuk menyuplai reaktor si MSR ini, si Torkon ini. Karena kita butuh manufaktur itu gitu loh, untuk supaya nggak sekedar energinya yang mandiri, tapi industri kita juga bisa mandiri seperti itu. Mungkin ya itu saja. Saya harap thorium ini bisa menjadi potensi yang baik bagi Indonesia untuk cadangan energi 1000 tahun ke depan, di mana yang seperti yang kita tahu tadi, walaupun uranium nuklirnya besar atau dia dapat menggenerasi listrik yang besar, tapi ya itu tidak lebih dari 90 tahun yang akan datang. Kita tetap harus mencari energi yang bisa kita manfaatkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Dan 1000 tahun itu menurut saya udah cukup, waktu yang udah cukup. Yaitu kalau sekarang kita mengenal nuklir hanya sebatas fisik, akan ada teknologi yang lebih besar lagi yang dimana itu adalah impian semua peneliti di dunia, yaitu bagaimana cara membuat teknologi fusi nuklir menjadi kenyataan. Dan itu adalah target teknologi selanjutnya. Seperti Oke. Sepertinya Mas Akbar sudah selesai dengan penjelasannya. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa dari Mas Akbar. Kemudian selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang memiliki pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand. Oke, sepertinya Mas Akbarnya kembali. Jaringannya kurang mendukung. Sambil menunggu, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat sambil menunggu Mas Akbar masuk kembali ke room ini.
Udah. Halo, cek. Oke, Mas Hafiz sudah bergabung lagi. Waduh, lagi nggak bisa diajak kompromi internetnya, sorry. Ya, nggak Tadi apa-apa. selama aku ngomong putus-putus nggak, jangan-jangan? Ada beberapa part sih, Mas, yang putus-putus, tapi nggak terlalu banyak. Sekitar 3 part Oh yang gitu. putus-putus. Ya. Oh, syukur. Terima kasih, Mas. Ini kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Mungkin kepada peserta yang punya pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, atau mungkin jika tidak ingin berbicara langsung bisa mengechat di kolom chat. Oke, sepertinya sudah ada penanya dari Mas Ian. Nah, saya bacakan. Saya ingin bertanya tentang masalah pengembangan thorium atau U-233. Saya pernah mendengar bahwa hanya negara-negara yang memiliki izin kelola, dan itu hanya negara-negara yang superpower. Itu sebenarnya bagaimana kejelasannya ya, Mas? Monggo Mas Hafiz bisa menjawab. Oke, untuk izin pengembangan thorium ini sebenarnya ya mungkin ada benarnya, tapi juga nggak bisa kita benarkan juga, karena izin ini juga dapat dari mana gitu. Maksudnya yang mengizinkan untuk pengembangan thorium ini kan juga berdasarkan pengawas dan jadi mungkin menurut saya belum pernah dengar kalau misalnya ada negara yang superpower saja yang hanya boleh untuk mendapatkan izin pengembangan. Tapi mungkin akan saya cari dulu tentang hal itu. Tapi yang jelas kita sekarang juga sedang boleh kok untuk mengembangkan teknologi yang kayak tadi kita bicarakan, TMSR. Mungkin maksudnya itu ya, pengembangan teknologi itu dalam artian kita membangun membangun pembangkit listrik tenaga si thorium tadi di negaranya. Mungkin maksudnya itu. Jadi tanpa kita bukan negara superpower, tapi juga mulai bekerja di pengembangan bidang itu gitu loh. Sebentar, saya coba cari. Mungkin seperti itu. Apa butuh penjelasan tambahan? Bagaimana Mas Ian? Apa sudah jelas atau masih butuh? Baik Mas, saya mau bertanya yang tadi itu tentang merespon tentang jawaban yang tadi. Nah, bagaimana tentang bagaimana pengembangan eksplorasinya gitu Mas? Apakah kita bisa bebas mengeksplorasi thorium itu dan melakukan pengembangan, itu izinnya bagaimana gitu? Soalnya saya pernah dengar itu ada Badan Nuklir Dunia gitu yang mereka yang menentukan izin tentang pengembangan gitu Mas. Jadi maksudnya eksplorasi untuk kita mengeksploitasi thorium ini dari kerak bumi untuk kita jadikan sumber daya untuk bahan bakar gitu. Iya. Oke. Oke, bagaimana kita lanjutkan saja atau bagaimana, Mas Hafiz? Kalau ya jujur saya masih belum paham tentang regulasi. Jadi di malam ini saya harap saya bisa memberikan pemaparan tentang si thorium ini potensinya di Indonesia seperti apa. Nah, untuk urgensi tentang pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi si thorium ini, dia kan juga termasuk dengan LTJ ya, logam tanah jarang. Jadi mungkin di eksplorasi logam tanah jarang sendiri itu dari perizinan dunia setahu saya
tidak perlu gitu loh. Jadi karena dari pemerintahan Indonesia sendiri pun, pemerintahan Republik Indonesia sendiri pun mereka sudah mengatur tentang izin usaha untuk pertambangan operasi si mineral logam tanah jarang ini. Jadi seperti itu setahu saya. Tapi mungkin ada dari teman-teman yang lain yang memiliki jawaban dari diskusi kali ini. Siapa tahu? Mungkin kepada teman-teman lain, karena di sini sifatnya diskusi, jadi diharap semuanya bisa memberikan masukan, saran, dan tanggapan. Mungkin kita lanjutkan dulu ya, Mas, karena sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin sambil berjalan, ada yang ingin melanjutkan untuk menjawab. Kemudian ada dari email Dazara. Apa di Indonesia sendiri sudah ada perizinan terkait pengembangan PLT thorium? Seperti itu, Mas, pertanyaannya. Mas Hafiz, bisa mendengar suara saya? Oke, sepertinya sharingannya Mas Hafiz kembali karena gangguan. Kita tunggu sebentar. Jaringan siapa yang paling lancar? Biar nggak putus-putus. Oke, Mas Hafiz sudah tersambung kembali. Ada pertanyaan, Mas, dari email Dazahra. Apa di Indonesia sendiri sudah ada perizinan terkait pengembangan PLT thorium? Ya, maaf. Gimana? Putus-putus. Oke. Dari email Dazahra, apa di Indonesia sendiri sudah ada perizinan terkait pengembangan PLT thorium? Sebentar. Kan tadi saya putus. Dan tadi beberapa pertanyaan yang di chat itu sudah ada di kolom chat. Boleh minta tolong nggak untuk di copy paste, mungkin dikirim ulang biar bisa ini saya baca. Soalnya hilang di kolom chat saya. Sorry. Tadi putus. Oke, Mas. Sebentar. Sorry ya. Mungkin teman-teman yang tadi punya pertanyaan bisa dikirimkan ulang, karena kebetulan ini untuk mengkopinya sepertinya tidak bisa langsung. Oh, nggak bisa di copy ya? Ya, langsung dipindahkan ke sini, ke roomnya kayaknya nggak bisa, Mas. Ya udah deh, dibacakan aja nggak apa-apa. Sudah, Mas. Sudah masuk belum? Oh ya. Iya. Ini pertanyaan ini. Bentar. Jaringan saya masih belum stabil nih. Mungkin kalau bisa untuk mempersingkat waktu, saya masih ngatur provider saya sampai buka 3 HP buat hotspot
bikin tethering pribadi. Oke, Mas. Apa bisa saya bacakan aja, Mas? Ini kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Oke. Pertanyaan dari Mbak Imelda, apa di Indonesia sendiri sudah ada perizinan terkait pengembangan PLT thorium? Terkait dengan perizinan PLT thorium sudah mulai akan diberikan ketika setelah tes keselamatan pasif itu berhasil dilalui oleh si thorium ini. Jadi nanti ketika ternyata keselamatan pasifnya sudah terlalui, untuk diujinya dia sudah lulus, baru akan diberikan izin setelahnya. Seperti itu. Jadi tahun 2021 sampai 2023 ini nanti masih ada pengujian. Oke, terima kasih Mas. Bagaimana Mbak Imelda, ada tanggapan lagi? Saya deg-degan ya, sesi tanya jawab. Kita ini santai aja sih sesi diskusinya. Ya, soalnya saya harap diskusi gitu loh. Saya mantik nih, habis itu ada yang punya gagasan untuk dia bisa memaparkannya juga gitu loh. Jadi nggak cuma saya. Soalnya judulnya pemantik. Mungkin belum terlalu panas Mas, jadi bisa kita itu lagi. Teman-teman yang lain mungkin masih menunggu. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu ya Mas, karena sudah ada yang bertanya lagi. Halo Mas, ini kedengaran nggak suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Saya Sidik Masri ingin bertanya, apakah sudah ada negara yang sukses mengembangkan pembangkit listrik tenaga thorium? Jika ya, seberapa besar energi yang dihasilkan? Untuk membangkit listrik tenaga thorium ini, banyaknya itu masih berupa prototipe di bagian reaktornya. Nah, tapi di US udah mulai ada pembangunan. Dan untuk listrik yang dihasilkan, kurang tahu pasti secara spesifik berapa. Yang jelas memang uranium itu masih lebih tinggi produksi energinya dibandingkan dengan thorium. Seperti itu mungkin. Kak, sudah cukup. Bagaimana Mas Sidik, sudah cukup menjawab? Siap, sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berikutnya Waduh, ada ini lagi satu pertanyaan. Saya Andika. Saya ada pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa salah satu ancaman dari thorium adalah precursor U233, yakni Pa233, yang dapat dipisahkan secara kimiawi dan dibiarkan meluruh menjadi U233 murni. Mengingat waktu paruhnya cukup panjang, yakni 27 hari. Pernyataan ini mengimplikasikan bahwa Pa233 dikeluarkan dari reaktor ketika reaktor beroperasi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengeluarkan Pa233 dari dalam reaktor tanpa membuat reaktor tersebut shutdown dan seberapa visible mekanisme tersebut? Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak Andika sudah mau menonton untuk ikut di room ini. Saya salah satu fans Bapak, Pak. Terima kasih Pak Andika atas pertanyaannya juga. Akan saya jawab sebisa saya. Dimana, oke, benar, Protactinium ini memang sebenarnya di jurnal tersebut masih dikatakan secara hypothetically, masih secara hipotesis, dan belum pernah ada yang mencoba hal tersebut. Mekanismenya itu seperti apa, jadi saya masih belum mencari riset yang terkait dengan hal tersebut. Tapi yang jelas dalam jurnal tersebut mengatakan bahwa protactinium yang diambil memang harus dalam keadaan bahan bakar yang shutdown. Artinya itu kurang visible gitu loh. Maksudnya ketika di shutdown reaktor, terus
Terus apalagi thorium kan juga fertil juga kan, harus kita kembali lagi untuk kita separasi ulang gitu loh maksudnya dengan si fisil. Artinya akan sangat sulit sekali untuk kita menseparasikan si protaktinium ini, yang dimana dalam hal itu justru menjadi sebuah keunggulan juga, dimana potensi untuk dijadikan senjata nuklir itu sangat lebih kecil dibandingkan si uranium, seperti itu. Nah, di situ seberapa mekanismenya yang seperti yang saya jelaskan tadi, mekanismenya sebenarnya saya juga belum mengetahui secara pasti karena dalam jurnal tersebut juga dikatakan masih secara hipotesa. Hipotesa yang membuat bahwa si ternyata uranium-233 ini memiliki peluang juga walaupun mereka selamat tapi juga nggak selamat-selamat amat gitu loh karena uranium-232 karena dia masih bisa diseparasi secara kimiawi dalam bentuk si protaktinium ini. Seperti itu. Itu yang jelaskan jurnalnya. Oke, terima kasih. Bagaimana mungkin ada tanggapan Aduh, dari astagfirullah. Pak Andi sendiri, mungkin lebih paham atau bagaimana? Iya, soalnya Pak Andi kan itu. Wah, mantap. Nah, sejauh ini nggak ada. Sudah cukup. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada teman-teman lain yang punya tanggapan atau mau menyampaikan statement mengenai energi nuklir berbasis thorium ini. Iya. Soalnya saya harap yang tadi apa ya? Yang tadi pesan dari Pak Tumiran itu bisa terimplementasikan juga gitu loh. Kira-kira industri-industri apa aja sih yang kira-kira bisa mendorong perkembangan teknologi nuklir kita? Karena kita kalau berbicara tentang keunggulan dan kelemahan, jujur mungkin tidak akan ada habisnya seperti itu sampai kapanpun. Jadi saya senang banget dengan kata-kata Pak Tumiran yang tadi saya sebutkan. Mungkin sambil menunggu ya, mungkin saya sedikit ada tanggapan, Mas. Iya. Sambil menunggu teman-teman lain. Seperti yang tadi dijelaskan dari Masnya, itu kan harapannya bisa dibuat roadmap mengenai nuklir itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan roadmap itu sendiri itu bisa disebut dengan, karena kebetulan pemerintah sudah membuat rancangan Undang-Undang Energi Nasional. Nah, apakah rancangan Undang-Undang Energi Nasional itu masih bisa disebut dengan roadmap? Karena itu kan juga menggambarkan proyeksi energi apa saja yang kita akan gunakan di 2050 nantinya. Nah, itu seperti apa, Mas? Iya, bisa banget. Rancangan-rancangan itu juga sebagian mewakilkan kemana industri kita mau dibawa gitu kan. Nah, namun dalam rancangan tersebut masih minim gitu loh yang isinya mendukung perkembangan teknologi nuklir kita gitu loh. Jadi yang kita butuhkan adalah di mana industrial itu yang memberikan kita untuk apa ya? Kita jadi semakin butuh energi yang lebih besar lagi gitu loh. Jadi kebutuhan kita itu setara dengan apa yang akan kita produksi nanti. Karena kalau misalnya ternyata kebutuhan kita mungkin belum menekan keadaan kita yang sampai sekarang masih nyaman dengan sistem pembangkitan kita yang masih trennya batu bara ini, juga ya akan sampai kapanpun kita akan stuck di keadaan seperti ini, seperti itu. Jadi saya harap dari rancangan tersebut memang sudah menggambarkan seperti itu. Hanya saja masih sedikit yang terlihat untuk memajukan teknologi nuklir di Indonesia. Seperti itu saya harap. Soalnya kalau dari
saya pribadi, saya melihat bahwa iptek nuklir ini gimana ya? Dasarnya adalah PLTN ini akan terrealisasi ketika masyarakat Indonesia itu benar-benar sudah B aja, kayak biasa aja tentang nuklir, nothing special gitu. Karena seperti yang kita tahu, ya nuklir juga sama dengan sumber daya energi lainnya seperti bahan bakar. Mereka, ya kita sama mekanismenya ya di LWR sendiri yang reaktor yang biasa itu juga sama-sama istilahnya merebus air dan airnya itu menguap dan memutar turbin gitu aja. Hanya saja yang membedakan adalah yang memanaskan air itu apa gitu loh. Sistem yang memanaskan air ini. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada yang perlu dispesialkan sehingga kita dapat memandang nuklir itu menjadi sesuatu yang biasa gitu loh. Jadi ya udah kalau misalnya ternyata ada kita bisa mengembangkan nuklir, ya kenapa tidak gitu loh. Kenapa kita harus takut nuklir? Karena kita sudah memandang nuklir itu sebagai hal yang biasa. Seperti itu. Walau mungkin di dalamnya memang luar biasa. Oke, terima kasih, Mas. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan lagi, Mas Hafiz. Dari Mbak Kaira. Selamat malam. Nah, ini mantap nih. Oke, saya ingin bertanya, menurut Kak Hafiz Akbar sendiri, apakah Indonesia mampu untuk mengembangkan PLTN, terutama dengan reaktor yang berbahan bakar thorium, sedangkan Indonesia sendiri sedang menghadapi krisis ekonomi keuangan yang belum stabil, dan membangun PLTN tidak dipungkiri membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Dan bagaimana solusi yang tepat? Terima kasih, Kak. Ya. Mungkin bisa. Menurut saya ini juga ada hubungannya dengan keadaan kita sekarang ya, yang dimana terserang pandemi itu memang membuat perekonomian kita menjadi tidak stabil. Jadi kayak tereksitasi gitu ekonominya. Dan itu membuat kita semakin tertekan untuk melakukan pengembangan terhadap PLTN benar. Dimana kita juga membutuhkan benar waktu dan biaya yang besar, waktu yang lama untuk pembangunan PLTN segala macam. Tapi menurut saya itu masih ada peluang di mana yang Thorcon tadi yang saya sebutkan, mereka sudah mulai untuk uji keselamatan gitu loh. Sudah teragendakan dan semoga hal itu menjadi kabar baik untuk kita semua. Dan solusi yang tepat seperti apa? Solusi yang tepat bagi saya untuk solusi yang tepat untuk mengembangkan PLTN ini ya di dalam keadaan krisis ekonomi ya. Memang kita tidak bisa secara cepat untuk mengembangkan PLTN begitu saja. Karena akan sangat kompleks gitu. Maksudnya kebutuhan juga masih banyak dibandingkan dengan energi. Itu mungkin sebab alasan kenapa kita masih juga belum membangun PLTN karena belum merupakan prioritas yang akan dibangun gitu loh. Tapi setidaknya karena PLTN ini kita melihatnya sebagai sumber daya energi masa depan, kita melihatnya future. Jadi untuk solusi yang tepat adalah menurut saya adalah tetap keep going gitu loh. Tetap berjalan dengan masing-masing bidang industrial tetap kita jalani, maupun kita krisis kita tetap menjalankan industrial kita sebagaimana mestinya, sehingga kegiatan ekonomi kita ini tetap berjalan dengan stabil. Tidak dalam keadaan yang tidak stabil ini kita tetap bisa cepat untuk merecover perekonomian kita, yang dimana hal itu dapat lebih cepat untuk menyembuhkan kita di dalam bidang ekonomi sehingga kita dapat mengembangkan industrial kita kembali dalam waktu yang akan datang. Seperti itu mungkin solusi saya. Jadi tetap keep going industrial bisa mungkin. Oke, terima kasih Mas Akbar. Bagaimana Mbak Kaira? Apakah masih ada tanggapan? Atau sudah cukup jelas? Sudah, kasih.
Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Sebelum melanjutkan, saya mungkin menanggapi atau menambahkan dari pernyataan Mas Hafid ke jawaban Mas Ian. Jadi Ya, Ian ini mengatakan apakah harus negara superpower yang bisa mengembangkan thorium. Sebenarnya tidak, tapi di Indonesia sendiri itu sudah dieksplorasi. Jadi thorium ini berasosiasi dengan granit. Jadi batuan beku yang tingkat keasamannya tinggi. Nah, jadi Ian ini kan orang geologi. Nah, jadi dia menanyakan ke eksplorasinya. Jadi maaf nih Mas, lari dari kapasitasnya Mas. Nah, iya nggak apa-apa. jadi untuk negara superpower itu sebenarnya tidak, tapi Indonesia masih belum mampu membuat alat ekstraksi gitu, thoriumnya itu sendiri. Karena Mas Safid juga mengatakan itu dari kadar sekian hanya bisa dapat sekian gitu. Itu sih. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Joshua. Mas Joshua nih anak geologi juga ya, by the way. Makasih atas bantuannya. Ya aku harapkan kayak gitu tadi diskusi. Jadi kan di sini juga isinya bukan orang-orang nuklir kan. Jadi ada beberapa orang-orang dari bidang lain, kakak-kakak dan abang-abang. Dan aku pun juga masih baru dan belum expert seperti Pak Andika. Jadi masih butuh bantuan kalian untuk berdiskusi. Jadi saya lebih suka di sini sebagai pemantik, memaparin materi sebenarnya potensinya bagaimana aja nuklir itu. Dan seperti yang saya paparkan tadi, dari masing-masing peserta bisa untuk menilai dan menanggapi dalam bidang dan keilmuannya masing-masing. Seperti itu. Bagus. Keren. Terima kasih Mas Yusua. Mungkin teman-teman yang lain ada yang punya tanggapan lain mungkin dari pernyataan-pernyataan Mas Hafiz. Terus sampai by the way, ya silakan Mas Yusuf. Jadi gini, di Indonesia ini kan negara yang ibaratnya tektoniknya banyak, di pulau manapun dia tektoniknya aktif kecuali di Kalimantan. Jadi nuklir ini dia peka terhadap getaran. Sedangkan di Indonesia ini ibaratnya kalau orang geofisika bilang bumi ini terus bergerak, itu terekam dari seismograf. Jadi kalau dia ibaratnya terkena getaran akan berakibatkan fatal pada pembangkit listrik nuklir ini. Jadi masih sulit dikembangkan di Indonesia karena ibaratnya lokasi yang strategis di Indonesia itu belum ada gitu. Iya benar. Benar banget. Lokasi geografis di Indonesia juga kurang strategis dari di mana kita lempeng tektonik itu masih banyak ya. Jadi belahan-belahan antar ini ya. Istilahnya apa sih belahan antar lempeng benua kan? Di mana? Iya kan? Pergerakan lempeng benua dengan pergerakan lempeng benua. Nah, itu yang membuat kita jadi pertimbangan juga dari teknologi nuklir ini sendiri. Namun tanpa kita pungkiri di Jepang juga sama, dia juga punya lempeng tektonik yang banyak. Dan mereka berani untuk membangun PLTN dengan infrastruktur yang menyesuaikan dengan potensi-potensi yang mengancam mereka. Seperti itu. Jadi seharusnya dengan hal seperti itu kita tetap harus optimis. Kita bisa. Tapi memang itu sebagai kendala yang nyata. Oke, terima kasih Mas Yosua dan Mas Hafiz. Kebetulan sudah ada pertanyaan lagi yang masuk. Wow. Dari Mas Wahid Lutfi. Saya mau bertanya pendapat pembicara Mas Hafiz Akbar. Menurut Masnya, Indonesia lebih baik langsung menggunakan PLTN yang visi atau mungkin lebih baik menunggu dulu
sampai reaktor fusi jadi dan siap digunakan? Atau apakah ada skema lain di pikiran Masnya yang ingin disampaikan ke kita-kita? Oke, Gitu, Mas. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perkembangan reaktor fusi sendiri memerlukan biaya yang sangat mahal dan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama bagi teknologi fusi ini untuk dikembangkan. Karena sejauh ini yang saya ketahui mereka masih berkutat di bagaimana cara menstabilkan si medan magnet untuk menggenerasi si plasma. Nah, yaitu nanti bahasannya bakal jauh banget ke teknis si apa ya, teknologi fusi ini. Jadi di dunia sendiri yang paling terbesar itu ya ada di Prancis, itu namanya ITER, di gabungan internasional dari beberapa negara dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi fusi ini. Dia itu sistemnya membangkitkan plasma di dalam solenoid gitu, toroid ya, di dalam toroidal itu. Nah, dari plasma itu bakal menghasilkan panas, dan panas itu membuat si lingkungan di dalam toroidal itu hidrogen antara hidrogen itu mempunyai kemampuan untuk bereaksi fusi. Jadi soalnya kan reaksi fusi kan juga butuh beberapa faktor bagi mereka untuk dapat menjalankan reaksi fusi. Di antaranya ada kerapatan antar partikel, habis itu temperatur yang tinggi, agar si hidrogen ini saling bisa berkontraksi satu sama lain. Jadi ketika reaksi termalnya tinggi, itu kan artinya reaksi antar partikelnya juga lebih aktif. Nah, dari situ mereka memiliki energi yang cukup untuk bereaksi fusi, barulah mereka bisa menjalankan reaksi fusi. Sedangkan thermal energi yang tinggi tersebut itu sulit untuk dikendalikan, jadi sulit untuk stabil, di mana hal itu menjadikan bahwa reaktor fusi ini masih menjadi kayak penelitian tersier lah istilahnya, kayak udah mewah banget gitu kalau misalnya melakukan penelitian itu. Jadi itu sangat ya teknologi mimpi yang dimimpikan oleh peneliti di dunia, yang dimana butuh waktu yang sangat lama. Jadi sudah jelas sebelum ke fusi kita harus ke visi dulu. Jadi sangat lama banget untuk kita nunggu sampai ke fusi itu. Untuk skema yang saya pikirkan yang ingin saya sampaikan adalah yaitu saya pernah berpikir kalau misalnya jadi di MIT ini kan dari 2014 yang saya tahu mereka lagi mengembangkan PLTN offshore. Jadi PLTN yang tidak memakan dataran, yang benar-benar apa istilahnya permanen gitu loh. Kalau misalnya yang kayak Torcon tadi kan nggak permanen, dia bentukannya kayak kapal gitu loh, masih bisa ya nggak permanen lah istilahnya. Nah, sedangkan di MIT ini dia masih nggak offshore. Di mana teknologi ini bisa menjadi potensi yang bagus buat kita kalau misalnya kedepannya bisa dikembangkan menjadi teknologi yang cocok di Indonesia. Walaupun sekarang di Rusia juga udah ada Akademi Lomonosov, di mana itu lebih compact lagi dibandingkan si kapal Torcon ini, yang dimana itu juga bisa menjadi peluang di Indonesia. Tapi sekali lagi teknologi tersebut masih belum banyak teruji di tempat-tempat, sehingga untuk yang udah kayak istilahnya udah kayak paten gitu, PLTN yang di darat sendiri pun kita masih kurang mampu dalam perkembangannya, apalagi yang masih dalam perkembangan gitu loh. Jadi saya harap kita bisa berjalan selangkah demi selangkah. Skema yang saya pikirkan itu seperti itu. Jadi selangkah demi selangkah perlahan mulai kita skemakan industrialnya apakah mau dibawa kemana industrial kita sehingga kita bisa membutuhkan banyak energi yang kita butuhkan itu, sehingga kita terdorong untuk melangkah ke nuklir gitu. Itu yang saya pikirkan sih. Oke, terima kasih Mas Hafiz untuk jawabannya. Bagaimana Mas Wahid?
Lutfi, apakah cukup atau mungkin Masnya punya tanggapan lagi? Oke, cukup. Mantap. Mungkin ada tanggapan lagi, pertanyaan lagi. Jangan sampai saat diskusi ini ditutup kemudian ada yang menyesal. Ini sampai jam berapa diskusi ya? Mungkin satu tanggapan atau pertanyaan lagi, Mas, bisa kita tutup setelah itu. Astagfirullah. Oke, ini dari Mbak Kaira, izin menambahkan dari pernyataan Mas Hafiz tadi, terkait dengan kendala seismik di Indonesia yang disampaikan oleh Mas Ian tadi, bahwa reaktor nuklir sudah didesain sedemikian rupa untuk dapat menahan getaran dari dalam bumi dengan membangun fondasi yang kuat jauh di dalam, permukaan bumi hingga di atas lempeng yang sekiranya stabil, dan akan dilakukan penelitian mengenai rata-rata seisme di Indonesia agar dapat menahan getaran maksimumnya. Selain itu, apabila ada kecelakaan pun, sistem safety reaktor akan men-shutdown reaktor itu sendiri secara otomatis. Seperti itu, Mas. Ini tambahan dari Mbak Kaira. Iya. Terima kasih atas tambahannya Kak Tera. Ya, gitu kan enak di sini. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada lagi yang punya tanggapan lain, mungkin dari orang-orang teknik lingkungan atau mungkin yang tidak setuju dengan statementnya Mas Hafiz, mungkin bisa. Aduh, pancingannya berbahaya, Mbak Angel. Mungkin kita tunggu sebentar, mungkin masih ada yang lagi berpikir mungkin. Oke. Terus saya pernah dengar di mana ada struktur fondasi bangunan yang dia pakai sistem pegas peluncur gitu loh, yang untuk meminimalisir getaran gempa yang diterima pada suatu gedung. Jadi dia bantalannya itu nggak fix, fondasinya itu nggak fix dengan permukaan tanah, struktur tanah, sehingga ketika si tanah ini terjadi getaran, si peluncurnya ini tetap bisa menstabilkan diri dengan menyesuaikan diri. Itu saya aja tuh kondisi. Gimana kalau misalnya teknologi itu diimplementasikan juga ke nuklir, kan harusnya bisa juga. Iya, betul Mas. Mungkin tergantung teknologi ke depannya seperti apa. Mungkin sudah tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari teman-teman semua. Karena sudah jam berapa ini? Setengah 10 WIB, sudah 1,5 jam, kurang lebih 1,5 jam diskusi kita. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini. Mungkin kedepannya bisa kita buka sesi-sesi berikutnya. Mungkin ada sedikit tambahan dari Mas Yosua selaku Ketua Dewan Energi UPN Veteran Yogyakarta. Monggo Mas, boleh. Oke. Terima kasih terhadap Mas Hafid untuk materinya yang bagus sekali. Jadi kami keluarga DEM UPN Veteran Yogyakarta
menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi walaupun banyak yang bertanya, nggak apa-apa Mas, ini masih mula-mula. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama ingin menyampaikan apa yang kita rasa yang kurang. Jadi terima kasih juga terhadap peserta yang telah bergabung di webinar kali ini. Saya harap kedepannya nanti kalau BEM UPN Veteran Yogyakarta mengadakan webinar lagi, akan dapat bergabung kembali lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yosua. Oke, mungkin bisa saya simpulkan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Kita sudah seharusnya mulai sadar dengan potensi thorium yang ada di Indonesia sebagai energi masa depan. Jangan sampai kita sadar ketika energi batu bara kita sudah habis dan kita sudah mencapai krisis energi. Jangan sampai itu terjadi di negara kita. Sekian acara diskusi pada malam hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk teman-teman semua tetap sehat, stay healthy. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita tutup, teman-teman live room ini mungkin bisa turn on kamera untuk kita screenshot sebagai dokumentasi. Untuk teman-teman semua bisa nyalakan kameranya untuk dokumentasi kita. Tunggu Jel, tunggu. Oke. Mungkin teman-teman jangan dulu live room ini. Mbak Arum Kurnia mungkin bisa mengaktifkan kamera. Mas Fadil, kemudian Mas Jansius, Mbak Rafa, Mas Musa Beni. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke, mungkin bisa langsung di screenshot dari teman-teman multimedia, dari hostnya. Oke, sudah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sudah bisa live room ini. Bagaimana, Mas? Terima kasih Mbak Moderator. Izin live. Ya. Udah selesai kan? Izin live.